Lanjut lagi nih, bahas masalah status darurat militer, update-annya kayak gimana di Korea Selatan ya. Jangan pada bosan karena ini nambah literasi lo, jangan nonton Korea-Koreaan doang. Bahas nih politik juga biar nambah wawasan kalian juga supaya lebih apa? Lebih pinter. Pinter ya. Bukan lebih kaya, bukan lebih cakep tapi lebih pinter. Nambah wawasan ya Pips ya, oke? Majelis Nasional atau Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh partai oposisi pada Sabtu atau 14 Desember 2024 menyetujui mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Korea Selatan. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue mau bahas update terkini mengenai peristiwa politik pasca diterapkan dan dicabutnya status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol yang kini kayaknya sudah diskors ya dari jabatannya itu. Keputusan ini dikaitkan dengan tuduhan pemberontakan yang mengacu pada deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Ini tentu saja menjadikan Yoon Suk Yeol sebagai presiden ketiga Korea Selatan yang diskors dari tugasnya oleh parlemen. Dengan resolusi pemakzulan yang disampaikan kepada Presiden Yoon pada pukul 19.24 waktu Korea, itu pada tanggal 14 Desember lalu ya, jadi pada hari Sabtu, namun itu jam setengah 8 malam waktu Korea. Mantan jaksa penuntut umum itu pun segera diberhentikan dari jabatannya saat ini sebagai presiden. Nah, selanjutnya setelah parlemen mengeluarkan mosi pemakzulan itu, Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutuskan apakah akan mengembalikan Presiden Yoon kembali ke tugasnya sebagai presiden atau justru memecatnya secara resmi setelah proses pengambilan keputusan yang membutuhkan waktu sekitar 180 hari. Dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan, Perdana Menteri Han Dok-soo pun akan menjabat sebagai pemimpin negara untuk sementara waktu. Menurut Sekretariat Perdana Menteri dan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah, dalam posisinya untuk sementara waktu menjadi penjabat pemimpin negara, Han memberikan perintah kepada anggota kabinet untuk memastikan bahwa hasil voting mosi pemakzulan yang dilakukan oleh parlemen pada Sabtu lalu tidak menimbulkan kekacauan atau kecemasan di masyarakat. Han memerintahkan Wakil Menteri Pertahanan sekaligus penjabat Menteri Pertahanan, Kim Son-ho, untuk menyiagakan angkatan bersenjata demi mencegah pelanggaran apapun dalam pertahanan nasional dan keamanan publik. Nah, kenapa Kim Son-ho menempati posisi sebagai penjabat Menteri Pertahanan? Ya karena menterinya kemarin telah mengundurkan diri dan ditangkap karena dianggap terlibat dalam rencana darurat militer. Sedangkan kepada Kepala Staf Gabungan, Han memerintahkan untuk mencegah Korea Utara melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan mencegah segala tindakan sembrono serta mempertahankan postur keamanan yang kokoh berdasarkan aliansi Amerika Serikat Korsel. Sebagai penjabat presiden, Han pun langsung mengadakan rapat kabinet darurat pada hari Sabtu lalu, tepatnya pukul 8 malam. Jadi setengah 8 malam itu Presiden Yoon telah mendapatkan kabar bahwa ia dimakzulkan, kemudian dipilihlah pemimpin baru untuk sementara waktu, yakni Perdana Menteri Han. Ia meminta semua pejabat publik untuk tetap pada jabatannya masing-masing. Ya memang saat ini penting banget bagi Korea Selatan untuk membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa mereka adalah negara yang dapat beroperasi secara normal di bawah prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang kuat. Setelah rancangan undang-undang terkait mosi pemakzulan itu disahkan, Presiden Yoon pun mengeluarkan pernyataan yang menyatakan sumpahnya bahwa ia tidak akan menyerah dan akan melakukan yang terbaik untuk negara itu hingga titik darah penghabisan atau sampai akhir lah ya. Perlu dicatat ya Pips ya, mosi tersebut yang merupakan mosi kedua yang diajukan oleh koalisi oposisi untuk melawan Yoon di parlemen, disahkan dengan perolehan 204 suara yang setuju dengan mosi tersebut. Sedangkan 85 lainnya menyatakan tidak setuju, lalu 3 abstain dan 8 suara tidak sah. Ya Pips, dalam rapat pleno yang digelar pada 14 Desember lalu di parlemen, tepatnya pukul 4 sore, mereka telah memenuhi quorum 200 suara di parlemen yang beranggotakan 300 orang itu. Ketua Majelis Nasional atau Ketua MPR DPR Woo Won-sik pun memuji hasil voting tersebut. Ini adalah keputusan yang diambil dari keputusasaan, keberanian, dan dedikasi terhadap demokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat.
Sementara itu, para anggota parlemen dari partai oposisi utama, yakni Partai Demokrat Korea, membungkuk serentak di gedung utama majelis, sambil menekankan bahwa ini hanya permulaan dari langkah untuk menyelesaikan kekacauan politik yang dipicu oleh keputusan darurat militer. Lolosnya mosi pemakzulan adalah kemenangan gemilang rakyat. Kasus pemberontakan 3 Desember 2024 belum selesai. Penangguhan kekuasaan dalam pemberontakan Yoon Suk Yeol hanyalah langkah pertama menuju penyelesaian situasi saat ini. Itu kata pemimpin Partai Demokrat di parlemen, Park Chan-dae, mewakili partainya. Park mengatakan bahwa pihak oposisi tentu saja tidak akan lengah dan akan terus mengawal sampai penyelidikan terhadap Presiden Yoon dan tokoh lainnya yang didakwa melakukan pemberontakan selesai. Ya, saat ini memang penyelidikan sedang dilakukan oleh pihak kejaksaan, polisi, dan juga kantor investigasi korupsi pejabat tinggi Korea. Nah, Pips, beberapa menit sebelum rapat pleno digelar pada Sabtu lalu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan selama ini menjadi kendaraan Presiden Yoon untuk menuju tahta orang nomor 1 di Korsel, mengumumkan bahwa partai itu akan memberikan suara yang menentang mosi pemakzulan yang diusulkan oleh pihak oposisi. Kendati demikian, Partai Kekuatan Rakyat tidak akan memboikot proses voting tersebut yang digelar di parlemen. Ini mereka memutuskan untuk tidak setuju mosi pemakzulan, tapi mereka tidak menghalangi proses voting tersebut. Nah, keputusan ini diumumkan oleh entah ini ketua umum yang baru di partai itu kan sebelumnya Han Dong-hun. Cuma Han Dong-hun itu katanya mengundurkan diri. Apakah ini ketua umum yang baru atau ini hanya ketua dari partai berkuasa yang mewakili di parlemen aja gitu loh. Namanya Ko Wei-yeon Sentong. Nah, keputusan ini diambil setelah mereka melewati lebih dari 5 jam debat sengit satu sama lain dalam rapat pleno pertama di parlemen yang dimulai pada pagi hari. Sebelum voting, para anggota parlemen dari partai ini ternyata memiliki perbedaan pendapat mengenai gagasan untuk memberikan suara yang mendukung mosi tersebut. Nah, sebanyak 7 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat akhirnya menyatakan niat mereka untuk mendukung mosi pemakzulan pada hari-hari menjelang voting pleno digelar pada Sabtu lalu. Sebelumnya itu voting pertama digelar pada 7 Desember lalu ya. Kemudian lanjut ke voting kedua pada 14 Desember karena voting pertama di 7 Desember itu tidak memenuhi quorum. Jadi mosi pemakzulan gagal. Namun pada 14 Desember mosi pemakzulan akhirnya dikeluarkan oleh parlemen. Semua anggota parlemen dari partai itu, kecuali 3 dari 108 anggota, memboikot voting suara pemakzulan pertama terhadap Presiden Yoon. Itu pada 7 Desember lalu. Nah, situasi ini tentu saja menyebabkan mosi tersebut secara otomatis ditolak dong. Karena tidak mencapai quorum 200 suara, sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Namun pada rapat pleno kedua yang digelar pada 14 Desember lalu, yang lagi-lagi mengagendakan voting mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, akhirnya terkumpullah 204 suara yang kemudian membuat parlemen resmi mengeluarkan mosi pemakzulan untuk Presiden Yoon. Dan kini Presiden Yoon pun tengah ketar-ketir menunggu keputusan dari persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah dirinya akan kembali menjalankan tugasnya sebagai presiden atau benar-benar say goodbye dari posisinya saat ini sebagai orang nomor 1 di Korea Selatan. Nah, setelah parlemen memutuskan memakzulkan Presiden Yoon melalui rapat pleno, ratusan ribu pengunjuk rasa yang menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon di luar gedung parlemen di bagian barat kota Seoul pun langsung bersorak ketika Ketua Parlemen Woo Won-sik mengumumkan hasil voting tersebut. Nah, terkait kasus yang mirip-mirip nih ya, sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan proses serupa terhadap presiden sebelumnya, yakni Park Geun-hye. Saat melengsarkan Presiden Park, Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu sekitar 90 hari untuk memakzulkannya, yakni dalam rentang waktu akhir 2016 hingga awal 2017. Park pun akhirnya dicopot dari jabatannya setelah pengadilan Mahkamah Konstitusi memperoleh suara bulat 8-0 pada Maret 2017. Dalam sejarah konstitusi Korsel, Presiden Yoon menjadi presiden ketiga Korea Selatan yang menghadapi pemakzulan. Sebelumnya, Majelis Nasional juga telah mengeluarkan mosi pemakzulan terhadap Presiden Roh Moo-hyun pada 2002, kemudian pada 2016 langkah yang sama juga diterapkan terhadap Presiden Park
Geun-hye. Namun perbedaan nasib terjadi pada keduanya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan Rook ke posisi semula, yakni sebagai presiden. Sedangkan nasib buruk menimpa Park yang dicopot dari jabatannya. Akankah Presiden Yoon akan bernasib sama seperti Park Geun-hye? Kita lihat aja nanti ya Pips ya. Oke, itu tadi lanjutan atau update dari peristiwa politik pasca status darurat militer diberlakukan dan dicabut oleh Presiden Yoon. Status darurat militer yang hanya berumur 6 jam aja. Ini nanti bakal gue update lagi kalau kalian berkenan gitu ngedengerin lagi ya, karena mungkin bakal lebih panjang kali ya. Ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan menyeret banyak nama besar di pemerintahan negara itu. Oke, itu aja yang bisa gue bahas malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk update video baru yang lebih menarik buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam Pip, sampai jumpa.